Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, seperti biasa kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan video menarik tentang berita politik hari ini. Apa saja yang menjadi perbincangan hangat yang akan ditampilkan kepada kalian semua. Dan semoga ini bisa menambahkan informasi, mengedukasi, dan menghibur kalian semua di rumah, baik yang melakukan aktivitas hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan membahas videonya satu persatu. Let's go. Mahkamah Konstitusi mengikuti apa yang dalilnya Bang Henry dan Refli misalnya, 1-3 misalnya, maka kita mesti memaksa diri untuk mengubah pemahaman kita dari segi ilmu hukum tentang konsep kompetensi. Absolutely. Kita sarjana hukum semua, ini lawyer senior semua. Bang Otto sama Bang Henry senior. Bang Kanye senior gitu. Yang dimengerti mengenai kompetensi adalah batas jangkau. Kompetensi absolut, ya perkara perceraian orang muslim, jangan bawa ke peradilan agama. Jangan bawa ke peradilan perdata. Batas. Jadi kalau ini ditembusi, maka setidak-tidaknya dalam hukum tata negara, mesti kita ubah perspektif kita. Suka atau tidak, senang atau tidak. Satu. Dan sepenuhnya soal ilmu hukum. Tidak lagi soal praktis, karena ini pasti putus. Hanya ada dua kemungkinan, tolak, kabul. Jadi mari kita bicara konsekuensi-konsekuensi ilmu hukum yang akan keluar dari putusan Mahkamah Konstitusi nanti. Satu. Yang kedua, bola-balik kita kan sudah berkali-kali di mana-mana hasil proses kualitatif itu doang. Gitu. Mari kita bayangkan apa yang akan terjadi, atau begini. Kita bayangkan misalnya Mahkamah Konstitusi masuk sampai pada apa yang diminta oleh Bang Henry dan Refli gitu, 1-3 misalnya. Maka konsekuensinya kita mesti mengubah tafsir kita mengenai term tentang hasil. Yang selama ini 2014 kan Refli dukung Pak Jokowi waktu itu. Saya masih dukung, saya tetap dukung Jokowi. Prabowo. Saya ngomongin kalkulator. Di depan Mahkamah Konstitusi ini mahkamah angka, mahkamah kalkulator. Mahkamah ini tidak beda dengan toko-toko warung-warung di pinggir-pinggir jalan. Kan tambah kurang sama dengan. Cuma itu doang kok dari dulu tuh. Dan karena itu pada waktu itu saya berpikir nggak begitu, tidak begitu. Dengan yang sekarang argumentasi sekarang ini pasal 22C itu adil macam-macam itu deh. Tadi saya bilang karena hasil itu tidak jatuh dari langit, dia lahir melalui sebuah proses, maka prosesnya yang tidak beres mesti dicek. Argumentasi pada waktu itu. Cloud ditolak bang pada waktu itu. Nah kalau sekarang dia mengubah perspektif, maka selain kita memang mesti ubah cara tafsir kita Mahkamah Konstitusi tidak bisa datang dengan cara dia berargumentasi dalam begitu banyak putusan sekarang ini. Dia mesti ubah perspektif yang cukup hebat. Dia mesti sajikan satu perspektif ilmu hukum yang hampir tak terbayangkan. Yang untuk ukuran normal, ini harus kita bilang mengagumkan. Hanya itu yang bisa membenarkan kalau dia keluar dari term tentang atau teks atau norma tentang hasil itu. Sebab apa? Karena hasil itu memang dari awal perdebatan pasal 24C itu memang bicara angka. Jadi kalau dia keluar dari situ memang mesti diubah perspektif. Ini sepenuhnya ilmu hukum. Tidak lagi soal praktis. Kalau Hampir pusing aku dengarnya, Pak. You feel proud that you have a bullet train when even the US doesn't have one? Kereta cepat era Jokowi tercipta ya. Kawan-kawan, para wartawan, para media, alhamdulillah di pagi hari ini kami menyerahkan dua surat yang disampaikan kepada perwakilan MK. Yang pertama yaitu dari AUMA. Yang kedua, pernyataan sikap mewakili umat Islam dari seluruh Indonesia. Astaga. Perlu diketahui kawan-kawan, kami ini datang dari pelosok desa yang jauh dari jalanan yang becek Muna. menuju pusat negara, ibu kota Indonesia yaitu Jakarta. Tujuan kami tidak ada lain, hanya untuk mencari keadilan dan kebenaran. Oke, pendukung 01 ini
ngarang-ngarang aja teman-teman ya. Yang dulunya mereka mengatakan mewakili seluruh rakyat Indonesia atas gerakan mereka. Tapi sekarang ada lagi ya, datang katanya dari pelosok daerah terpencil becek-becek katanya. Yang dimana mereka mewakili umat Islam seluruh Indonesia. Sekarang saya mau tanya, buat teman-teman semua yang beragama Islam, apakah kalian mendukung para pendukung 01 ini, anak-anak Abah, untuk mengintervensi pengadilan, untuk datang ke kantor MK ya, yang mengatakan perwakilan dari seluruh rakyat seluruh umat Islam se-Indonesia katanya. Apakah itu benar? Tulis di kolom komentar. Ada-ada aja. Ini pendukung Pak Jokowi udah mulai gerakin alap-alap Jokowi. Nah, ini yang menjadi lucu ini, jika pendukung Pak Jokowi udah geram dengan sifat mereka yang mengatasnamakan rakyat, dan kemudian seluruh rakyat Indonesia yang mendukung Pak Jokowi turun melakukan gerakan, ini bisa air liurnya bisa mengalir deras ini orang-orang para pembenci Pak Jokowi. Mereka kan udah mulai gerak hari ini. Nah, dengan segala hormat saya pada tim 01 dan 03 gitu ya. Saya memiliki keyakinan, saya sebelum sampai pada pembicaraan fakta itu, saya memiliki keyakinan kuat banget tanpa ragu Mahkamah Konstitusi tolak. Why? Why? Mbak, kalaulah misalnya saja Mahkamah Konstitusi mengatakan oke, prosedurnya bla 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 bla, Prabowo menang karena ada bansos bla 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 bla, dan bansos itu diterangkan oleh tadi Pak Janudin bilang 4 menteri datang itu kan. Mahkamah Konstitusi menjadi pihak yang berperkara dalam perkara ini. Why? Kenapa? Siapa yang hadirkan? Siapa yang hadirkan tuh para menteri tersebut? Para menteri tersebut. Ya, MK. Mahkamah Konstitusi panggil kan, tapi sebelumnya diusulkan oleh entah mereka tahu diusulkan. Tapi oke lah apapun. Lalu mereka bilang mereka tolak gitu. Lalu mereka tapi sudah diusulkan, baru Mahkamah Konstitusi panggil, dan Mahkamah Konstitusi menghadirkan mereka, lalu mengatakan terbukti apa yang didalilkan oleh pasangan 1 dan pasangan 2. Bukankah Mahkamah Konstitusi bagian dari pasangan 1 dan pasangan 2? Dan itu merusak tatanan. Tatanan betul-betul merusak gitu. Jangan ngomong kosong di Mahkamah Konstitusi. Saya tidak ada urusan dengan apa begitu ya. Apa yang merusak? Jangan salah loh. Satu ya. Yang kedua, saya mau bilang begini loh Mbak. Mahkamah Konstitusi saya ingatkan betul gitu. Jangan main-main yang bilang ini demi konstitusi, demi demokrasi. Enggak, bohong semua tuh. Why? Ada efek apa? Why? Anda tahu nggak? Mbak Put selesai apa? S1-nya selesai di tahun berapa? Dulu. Tahun 2007 dulu. 2007, berarti enggak ini ya. Di masa Orde Baru itu melaksanakan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Selalu bilang Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen. Ada orang bicara sedikit keluar dari Undang-Undang Dasar itu digebukin. Begitu ya. Dan ini kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan bilang Undang-Undang Dasar konstitusi melampaui garis konstitusi yang ditentukan dalam pasal 24 C ayat 1. Tidakkah sama dengan dulu Mahkamah Konstitusi berdiri di atas mimpi tentang Mahkamah Konstitusi itu, lalu bertindak melampaui konstitusi? Merusak. Betul-betul merusak nih. Pintar sekali ini merusak. ya. Pak Jokowi, tidak pantas Anda menjadi pemimpin negeri ini yang Sembarangan Bu Jokowi sudah hampir 10 tahun 2 periode, udah mau selesai sedikit lagi. Ibarat ibu makan bakso, sudah makan 2 mangkok, ini bakso tidak pantas saya makan, tidak enak. Itu sudah habis 2 mangkok, ibaratnya begitu Bu. Jokowi itu sudah mau selesai, dibilang tidak pantas 10 tahun sudah berprestasi. Why? Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengklaim memiliki opsi bocoran putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Denny meyakini terdapat opsi MK menolak permohonan pemohon sehingga mengabulkan gugatan tim 01 dan 03. Alih-alih menunggu hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024, pakar hukum tata negara Denny Indrayana
mengunggah pendapatnya yang diberi judul Bocoran Putusan MK. Denny meyakini bahwa sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU di Mahkamah Konstitusi akan memunculkan sejumlah opsi putusan. Denny menduga opsi pertama yakni MK menolak seluruh permohonan dari pemohon, yakni tim hukum Anies Muhaimin dan tim Ganjar Mahfud, tetapi memberikan catatan usulan perbaikan Pilpres. Opsi kedua, MK mengabulkan seluruh permohonan pemohon. Dalam pilihan ini, MK mengabulkan diskualifikasi Prabowo Gibran dan melakukan pemungutan suara ulang hanya antara paslon 01 dan 03. Poin selanjutnya menurut Denny adalah MK mengabulkan sebagian permohonan, yakni diskualifikasi Gibran dengan catatan Prabowo dapat kembali ikut PSU bersama pasangan baru. Opsi ketiga tersebut dinilai Denny. Kalau misalnya Anda nggak setuju Gibran maju karena keputusan MK Anda anggap cacat, ya Anda jangan ikut bertanding lah. Kalau Anda ikut bertanding, artinya Anda boikot dari awal. Boikotlah dari awal. Kalau Anda ikut bertanding, artinya Anda sudah setuju nih, apapun hasilnya. Sudah terlibat dalam debat capres, bahkan cawapres. Anda ya waktu itu aja Anda masih percaya diri menang kok. Tapi begitu kalah Anda gugat lagi prosedurnya, Anda gugat lagi aturannya. Ini kan aneh. Makanya kemarin saya lihat tuh ada perdebatan dengan ahli hukum yang ditanya, loh kenapa bisa tetap daftar, kan ini kan baru putusan MK, PKPU-nya belum dirubah. Lalu ahli hukum ini bilang, lah dulu ketika Anda menggugat si Refli Harun ini tanya, dulu ketika Anda Refli Harun menggugat ke MK bahwa memilih dengan KTP aja boleh, kemudian dikabulkan oleh MK, 2 hari berikutnya orang boleh milih pakai KTP, sementara PKPU-nya nggak diubah. Belum diubah. Jadi kira-kira itu mungkin gitu ya. Kira-kira mungkin aja seperti itu. Tapi mereka kan masih tetap akan berdebat. Bahkan bisa aja misalnya sebelum ngambil nomor urut gitu ya. Nomor apa istilahnya tuh? Pendaftaran. Nomor ya itu kan bisa aja mereka mempersoalkan soal legitimasi. Iya. Kan sebelum disahkan boleh mundur. Gibran kan pemilu bisa aja mundur lah atau bisa boikot debatnya aja. mundur dulu atau apa gitu kan. Aja. Sampai ya, misalnya prosedur kan sebenarnya. Iya, sampai prosedurnya mereka anggap benar misalnya. Dan saat itu baik 01 dan 03 tidak ada yang nggak ada, saya lihat kayak gitu. Iya, maksudnya ngedubal iya, tapi masukan gugatan kan kita nggak dengar. Saya nggak tahu ya, tapi si kita nggak ada mereka masukan. Tidak ada. Perlu sampaikan kami hadir di sini dengan hati nurani kami. Kami dengan sesuai dengan misi dan visi kami Laskar Merah Putih Bela Negara. Dan kami menolak pemajuan Presiden Republik Indonesia. Siapapun Presiden Republik Indonesia ini tetap kami dukung dan sesuai dengan masa akhir jabatannya. Ya, benar kan teman-teman ya. Jadi mulai ada gerakan dari para pendukung Pak Jokowi. Yang saat ini sudah menerima suap. HTI ini ya. Kayak preman aja ya. Udah kedengeran dikit. Ada katanya juga apa yang Ada polisi di dalam negara polisi ya. polisi apa ini ya? Siapa ini? Udah kayak tentara aja ya. Gaya mereka ya. Makanya kita berdoa, aminkan bersama, andaikan hakim ini menerima suap daripada penguasa, Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Allah dulu ratakan keluarganya. Allah hancurkan bangsa yang negara kalau mereka mencuri daripada suap ini. Betul. Kalian perusak bangsa saja ya. Orang-orang HTI ini teman-teman ya, yang sakit hati sampai hari ini kepada Pak Jokowi. Nggak perlu keluar-keluar 100.000 masa pendukung yang bakal hadir, tapi nyatanya sampai detik ini masih song. Percaya nggak percaya kita lihat di kubu sebelah guys. Provokasi kan teman-teman ya. Makanya harus menghindar ya. Jangan sampai termakan. Iya, padahal
Ini video terakhir ya. PDI Perjuangan juga aduh. Nah, 8 pernyataan Megawati dianggap blunder. Kita saksikan video terakhir ini. Selasa 10 Januari lalu, Megawati mulanya membahas soal penanganan masalah stunting yang digalakkan PDIP. Megawati Soekarno Putri kini menuai disoroti publik usai dirinya lagi-lagi dianggap blunder lantaran beberapa pernyataan yang disampaikannya pada Rapat Kerja Nasional atau Rakernas PDI Perjuangan. Pendiri Partai PDI Perjuangan itu kini menjadi bulan-bulanan warganet yang mengaku kesal. Terlebih pernyataan-pernyataannya juga sudah berulang kali bertolak belakang dengan ucapan-ucapan sebelumnya. Nah, lantas apa sajakah pernyataan Megawati yang dianggap blunder? Berikut kami ulas dalam video berikut ini. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasi. Megawati sempat bingung melihat aksi emak-emak yang saling berebut untuk mendapatkan minyak goreng. Nah, menurutnya nih, ada cara memasak lain yang bisa dicoba, seperti mengukus atau merebus. Pernyataan ini mengundang pro dan kontra di kalangan warganet. Sebelumnya, Megawati juga pernah mengkritik Jokowi yang merupakan kader Partai PDIP terkait kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Pernyataan ini ia ungkapkan pada HUT PDIP yang ke-49 10 Januari 2022. Pak Jokowi, bayangkan, saya sering lihat, kemarin harga cabai sekian, harga minyak goreng sekian. Aneh menurut saya, kok klasik amat ya? Tutur Megawati kala itu. Nah, pada tanggal 18 Maret 2022 lalu, Megawati Soekarno Putri menjadi sorotan warganet ketika potongan videonya beredar di media sosial. Dalam potongan video tersebut, Megawati prihatin melihat ibu-ibu yang harus antri panjang untuk mendapatkan minyak goreng. Wah, apa nggak bahaya singgung ibu-ibu? Enggan punya mantu tukang bakso. Nah, yang paling membekas dan terngiang di ingatan kita nih Studi Lovers, tersebarnya video pendek yang berisi pidato Megawati Soekarno Putri di Rapat Kerja Nasional Rakernas PDI Perjuangan yang berlangsung pada Senin 21 Juni 2022. Megawati dalam pidatonya menyampaikan kriteria calon mantu kepada para peserta Rakernas yang juga dihadiri langsung oleh Jokowi. Dalam video yang beredar di media sosial itu, ia mewanti-wanti kepada ketiga anaknya yang juga hadir dalam Rakernas untuk tidak mencari pasangan yang berperawakan seperti tukang bakso. Jadi, ketika saya mau punya mantu, saya bilang ke anak saya 3 ini, awas loh kalau nyarinya yang kayak tukang bakso, ujar Megawati disambut tawa peserta acara. Nah, pernyataannya ini dianggap menghina profesi tukang bakso sehingga membuat Megawati kembali mendapat kecaman dari warganet serta beberapa tokoh publik. Disebut rasis. Dalam acara yang sama, Megawati juga dianggap rasis. Tepatnya dengan ucapan kopi susu yang diduga merujuk pada warna kulit orang Papua yang lebih hitam. Meski disampaikan dengan nada bercanda, ucapan tersebut tetap menuai kecaman. Apalagi ucapan itu diikuti dengan pernyataan bahwa orang Papua hitam-hitam. Dalam konteks pernyataannya, Megawati lalu menghubungkan kopi susu itu dengan Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo yang berasal dari Papua dan berkulit hitam. Banyak blundernya ya. Sindir Puan terkait undang-undang. Masih pada perayaan HUT PDIP yang ke-49, Megawati menyindir Ketua DPR RI yang juga merupakan putrinya, Puan Maharani, terkait undang-undang. Ia mengatakan produk legislasi yang dibentuk DPR tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu di situ katanya sumber segala perundangan. Tapi terus di bawahnya seperti kayak tidak berhubungan atau kurang berhubungan menurut saya, ungkap Megawati. Loh, ada apa ini? Kok singgung anak sendiri? Merasa sedih saat Jokowi dihina.
Megawati juga pernah mengaku dirinya merasa sedih bahkan sampai menangis usai melihat Jokowi dihina. Padahal sang presiden sudah banyak berjasa untuk rakyat Indonesia. Coba lihat Pak Jokowi, saya suka nangis loh. Beliau itu sampai kurus. Kurus kenapa? Mikir kita, mikir rakyat. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah? Nah, katanya dikutip dari siaran pers Rabu 18 Agustus 2021 lalu. Menurutnya, kritik tersebut perlu disampaikan secara solutif. Ia berkata, pihak-pihak yang mengatakan hal tersebut sebaiknya bertemu langsung dengan Jokowi, bukan malah menghina dari belakang. Sindir orang yang cari untung di tengah pandemi. Megawati juga kerap Oke teman-teman ya, panjang sekali. Oke, kalian bisa tulis komentar dan opini kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless. Bye guys.